wanita dalam koper di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari hasil otopsi terdapat tanda kekerasan pada jasad korban. Kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penemuan jasad wanita dalam koper yang ditemukan di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Setelah dievakuasi, jasad pun langsung dilakukan autopsi. Menurut tim dokter forensik Bidokes Polda Sulsel, terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang sudah mulai membusuk. Setelah selesai dilakukan pemusaran, polisi pun mengembalikan jasad korban ke pihak keluarga. Jadi memang ada beberapa temuan-temuan yang kita curigai memang itu tanda-tanda kekerasan, namun belum bisa kita jabarkan lebih lanjut ya, karena memang masih harus kita dalami lagi beberapa kondisi yang menunjukkan memang kurang lebih 2 hari lah ini jenazah sudah meninggal, kurang lebih ya. Dan setelah itu kita lakukan proses pemulasaran jenazah dan kembalikan keluarga untuk proses penguburan. Sebelumnya diketahui jasad korban bernama Ramlah ditemukan tewas dengan posisi tertelungkup di dalam koper berwarna merah yang tersimpan di gudang samping rumah kontrakan di Jalan Pelelangan, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban pertama kali ditemukan oleh sang anak yang tengah berkunjung ke kosan sang ibu karena 2 hari terakhir tidak bisa dihubungi. Hingga kini aparat gabungan Polres Kabupaten Pangkep dibantu Resmo Polda Sulsel masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk mengungkap pelaku dan motif dari kasus ini. Ivan Ahmad, Pangkep, Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui kasus ini lebih dalam, kita sudah terhubung dengan AKP Prawira Wardani, Kasat Reskrim Polres Pangkep. Selamat sore, Pak Prawira. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Kasat, apakah dengan adanya tanda kekerasan pada jenazah dari korban atau jenazah dari wanita yang ditemukan ini bisa disimpulkan bahwa korban tewas sebagai korban pembunuhan? Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa memang hasil otopsi secara resmi belum keluar, Mbak. Tapi untuk sementara itu hasilnya memang ada tanda-tanda kekerasan. Jadi kalau kesimpulannya nanti kita menunggu hasil otopsi. Untuk waktu meninggalnya korban sendiri, apakah sudah bisa diketahui, Pak? Secara pasti masih menunggu hasil otopsi, namun perkiraan itu Sabtu dini hari. Baik, polisi juga sudah melakukan olah TKP. Apa saja hasil yang didapat dari olah TKP tersebut? Dalam olah TKP kami dari Polres Pangkep juga bekerjasama dengan Inafis Polda Sulsel dalam hal olah TKP. Dan di TKP memang ada beberapa yang kami amankan barang-barang terkait dengan tindak pidana tersebut. Baik, sejauh ini sudah ada berapa orang saksi, Pak, yang diperiksa? Untuk saat ini kurang lebih sudah 17 orang yang kami mintai keterangan, baik itu dari tetangga korban, orang yang mengenal korban, dan juga orang-orang yang kami curigai. Ya, disebutkan bahwa korban ditemukan oleh anaknya karena 2 hari tidak bisa dihubungi. Kalau dari keterangan anak korban sendiri, kapan terakhir kali berkomunikasi dengan korban dan apakah memang ini sesuai dengan perkiraan kematian dari korban? Ya, jadi untuk terakhir kali anak korban itu berkomunikasi pada Jumat malam. Setelah Jumat malam, itu pun ada keterangan saksi juga yang menjelaskan bahwa sempat bertemu dengan korban pada saat setelah sholat Isya di masjid. Apakah korban ini memang hanya tinggal seorang diri, Pak, di kamar indekosnya? Ya, untuk sementara informasi memang korban tinggal sendiri di rumahnya tanpa ada keluarga ataupun kenalannya. Seperti apa kesaksian dari tetangga kos ataupun juga pemilik kos, Pak, terkait kasus ini? Apakah sempat melihat orang yang mencurigakan atau mungkin melihat korban bersama dengan siapa terakhir kali terlihat? Kalau dari hasil keterangan saksi-saksi memang korban ini agak sedikit cuek dalam lingkungannya sehingga kurang diperhatikan oleh tetangganya. Jadi kalau kita meminta keterangan dari tetangganya memang tidak pernah melihat ataupun mengetahui bahwa korban ini sempat
bertemu ataupun kenal dengan orang lain. Dan tidak terlihat juga ada orang yang mencurigakan Pak di sekitar waktu Jumat malam ataupun Sabtu dini hari tersebut? Tidak ada. Jadi pada saat itu memang tidak ada yang memperhatikan, mungkin karena memang waktu sudah menunjukkan pukul dini hari. Pada saat melakukan olah TKP, apakah polisi juga berhasil menemukan ponsel milik korban, Pak? Terkait untuk ponsel atau handphone, itu memang korban punya handphone menurut keterangan dari anak korban, namun pada saat di TKP handphone tersebut tidak ditemukan. Ada barang berharga lain yang juga hilang kah Pak dari TKP penemuan jasad korban? Terkait dengan barang berharga itu kita tidak bisa identifikasi apa-apa saja barang berharga korban, namun yang bisa kita identifikasi itu handphone korban dan juga motor korban. Baik, kalau dari kesaksian anak korban sendiri sejauh ini apakah ada petunjuk lain yang bisa digunakan untuk mengusut kasus ini Pak Prawira? Jadi untuk anak korban ini tinggal di wilayah Pangkep, Mbak. Jadi dia tinggal di wilayah Jeneponto sehingga jarang juga untuk memonitor orang tuanya. Untuk anak korban sendiri hanya satu, Pak Prawira? Untuk sementara yang kami ketahui satu. Profil dari korban ini sebenarnya seperti apa, Pak? Sehari-harinya berprofesi sebagai apa? Aktivitasnya seperti apa, Pak, yang sudah diketahui? Untuk korban, aktivitas sehari-harinya yaitu pedagang keliling. Jadi almarhumah ini menjual es gorengan dengan gerobak di sekolah-sekolah. Apakah korban ini sudah berpisah dengan mantan suaminya atau seperti apa, Pak? Kalau untuk korban sendiri ini sudah status janda cerai mati. Baik, artinya sejauh ini belum ada mengarah pada terduga pelaku pembunuhan misalnya Pak atau seperti apa penyelidikannya saat ini? Untuk orang yang dicurigai kami sudah kantongi, namun masih kami perlu pendalaman lagi, Mbak. Baik, kami tunggu Pak hasil investigasinya lebih lanjut. Terima kasih AKP Prawira Wardani, Kasat Reskrim Polres Pangkep telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.